PSSI dikabarkan pantau Julian Orip, gelandang muda AZ Alkmaar berdarah Indonesia. PSSI kembali dikaitkan dengan upaya menambah kekuatan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kali ini, nama yang mencuat adalah Julian Orip, gelandang serang muda milik AZ Alkmaar yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari Surabaya. Pemain berusia 19 tahun tersebut dikabarkan masuk dalam radar PSSI sebagai bagian dari proyek jangka panjang untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan usia yang masih sangat muda, Julian dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari regenerasi tim nasional dalam beberapa tahun ke depan. Julian Orip merupakan produk Akademi AZ Alkmaar, salah satu akademi sepak bola terbaik di Belanda yang dikenal banyak melahirkan pemain berkualitas. Saat ini, ia bermain bersama Jong AZ, tim reserve AZ Alkmaar, yang berkompetisi di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Beroperasi sebagai gelandang serang, Julian memiliki kemampuan mengatur permainan, visi yang baik, serta kreativitas yang dapat membantu membongkar pertahanan lawan. Kehadiran pemain dengan karakter seperti Julian tentu bisa menjadi tambahan yang menarik bagi timnas Indonesia, terutama untuk memperkuat lini tengah dan meningkatkan variasi serangan. Selain itu, pengalamannya menimba ilmu di lingkungan sepak bola Belanda juga menjadi nilai tambah yang dapat membawa dampak positif bagi perkembangan tim. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pihak Julian Orip terkait proses naturalisasi tersebut. Semua informasi yang beredar masih sebatas laporan dan spekulasi yang berkembang di kalangan pengamat sepak bola. Jika prosesnya benar-benar terrealisasi, Julian Orip berpotensi menjadi nama diaspora berikutnya yang memperkuat timnas Indonesia dan mengenakan seragam merah putih. Menarik untuk menantikan perkembangan kabar ini dalam beberapa waktu ke depan. DPR RI setujui naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker selangkah lagi perkuat timnas Indonesia dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI. Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat skuad Garuda, khususnya untuk kebutuhan jangka panjang. Luke Vickery memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Neneknya, Hetty Nanda, lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 3 Desember 1937. Sementara sang ibu, Cherry Claudine Vickery, lahir di California, Amerika Serikat pada 16 Oktober 1968. Saat ini, Luke berkarir di Australia dan masih terikat kontrak bersama klub A-League MacArthur FC hingga tahun 2028. Di sisi lain, Mitchell Baker juga mempunyai garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Kakeknya, Han Coen Lee, lahir di Yogyakarta pada 19 Januari 1937. Sedangkan neneknya, Linio Deli, lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 27 Mei 1940. Mitchell lahir dan berkembang di Australia, namun memiliki peluang besar untuk membela merah putih setelah proses naturalisasinya rampung. Kedua pemain ini dinilai memiliki kualitas yang menjanjikan. Mitchell Baker yang berposisi sebagai striker memiliki postur ideal dengan tinggi mencapai 196 cm, menjadikannya sosok yang kuat dalam duel udara dan penyelesaian akhir. Sementara itu, Luke Vickery dikenal sebagai winger muda yang memiliki kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menyerang yang baik dari sisi lapangan. Penampilan keduanya saat mengikuti agenda pemantauan dan pertandingan internal timnas Indonesia juga mendapat respons positif dari tim pelatih. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa proses naturalisasi mereka mendapat dukungan. Dengan persetujuan dari Komisi 10 DPR RI, Luke Vickery dan Mitchell Baker kini semakin dekat untuk resmi menjadi warga negara Indonesia dan berpeluang mengenakan seragam timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ragnar Oratmangun prioritaskan karier di Eropa, tolak sejumlah tawaran klub Liga 1. Masa depan Ragnar Oratmangun masih menjadi perhatian para pecinta sepak bola Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, nama pemain timnas Indonesia tersebut ramai dikaitkan dengan sejumlah klub Liga 1
yang dikabarkan tertarik mendatangkannya untuk musim depan. Namun, kabar terbaru menunjukkan bahwa Ragnar masih memiliki fokus utama untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Pemain berusia 27 tahun itu disebut belum tertarik untuk kembali atau berkarir di kompetisi Indonesia dalam waktu dekat. Meski mendapat beberapa pendekatan dari klub-klub tanah air, Ragnar dikabarkan memilih untuk tetap bertahan dan mencari peluang terbaik di benua biru. Beberapa sumber menyebutkan bahwa klub-klub seperti Bali United dan Garuda Yaksa FC sempat menunjukkan minat untuk merekrut Ragnar. Akan tetapi, hingga saat ini sang pemain belum memberikan sinyal positif terkait kemungkinan bergabung dengan salah satu klub Liga 1 tersebut. Di sisi lain, peluang Ragnar untuk tetap bermain di Eropa masih terbuka lebar. Bahkan, terdapat laporan yang menyebutkan bahwa dua klub asal Belanda sedang memantau situasinya dan mempertimbangkan untuk menggunakan jasanya pada musim mendatang. Proses komunikasi dan negosiasi dengan beberapa klub peminat pun disebut masih terus berjalan. Keinginan Ragnar untuk bertahan di Eropa tentu bukan tanpa alasan. Bermain di kompetisi Eropa dinilai dapat menjaga level persaingan dan kualitas permainannya, yang pada akhirnya juga akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Meski belum ada keputusan resmi mengenai klub yang akan dibelanya musim depan, berbagai informasi yang beredar mengindikasikan bahwa peluang Ragnar untuk tetap berkarir di Eropa sangat besar. Kini para pendukung timnas Indonesia tinggal menunggu pengumuman resmi terkait langkah karier selanjutnya dari pemain yang akrab dijuluki Wak Haji tersebut. Adrian Wibowo resmi gabung FC Wacker Innsbruck, lanjutkan karier di Austria. Pemain muda timnas Indonesia, Adrian Wibowo, resmi melanjutkan kariernya di Eropa setelah dipastikan bergabung dengan klub Austria FC Wacker Innsbruck. Kabar tersebut dilaporkan oleh media Austria, Kurier, yang menyebut bahwa transfer pemain berusia 20 tahun itu terwujud melalui kerjasama antara FC Wacker Innsbruck dan klub asal Amerika Serikat, Los Angeles FC, LAFC. Kepindahan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karir Adrian yang selama beberapa tahun terakhir berkembang di lingkungan sepak bola Amerika Serikat. Berposisi sebagai pemain sayap, Adrian dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribble yang baik, serta fleksibilitas dalam membantu serangan dari kedua sisi lapangan. Sebelum bergabung dengan FC Wacker Innsbruck, Adrian tercatat memperkuat tim cadangan Los Angeles FC di kompetisi MLS Next Pro. Bersama LAFC 2, ia telah tampil lebih dari 50 kali dan menunjukkan perkembangan yang konsisten. Selain itu, Adrian juga sempat mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama LAFC di Major League Soccer (MLS) dengan mencatatkan 2 penampilan sebagai pemain pengganti. Media Austria juga menyoroti status Adrian sebagai pemain timnas Indonesia. Meski masih muda, ia telah mencatatkan penampilan bersama skuad Garuda, sebuah pengalaman yang menjadi nilai tambah dalam proses adaptasinya di kompetisi Eropa. FC Wacker Innsbruck sendiri baru saja memastikan promosi ke divisi kedua Liga Austria dan tengah mempersiapkan skuad yang kompetitif untuk menghadapi musim baru. Kehadiran Adrian diharapkan dapat menambah kreativitas dan daya serang tim, terutama dari sektor sayap. Transfer ini sekaligus menjadi peluang besar bagi Adrian Wibowo untuk mengembangkan kemampuannya di sepak bola Eropa, serta membuka jalan menuju level kompetisi yang lebih tinggi di masa depan. Elkan Baggott dinilai jadi rekrutan ideal Bolton Wanderers pada bursa transfer musim panas. Bek timnas Indonesia, Elkan Baggott, kembali menjadi sorotan di Inggris setelah namanya masuk dalam daftar pemain yang dinilai cocok untuk memperkuat Bolton Wanderers pada bursa transfer musim panas ini. Media Inggris Inside BL6 menempatkan Baggott sebagai salah satu target transfer paling realistis bagi Bolton Wanderers. Dalam laporan tersebut, peluang kepindahan sang pemain bahkan diberi nilai 8 dari 10, menunjukkan bahwa transfer ini dianggap cukup masuk akal untuk direalisasikan. Bolton saat ini disebut sedang mencari tambahan kekuatan di sektor pertahanan guna menghadapi persaingan musim depan. Profil Elkan Baggott dinilai sesuai dengan kebutuhan tim, terutama karena kemampuannya bermain sebagai bek tengah sekaligus bek kiri.
Fleksibilitas tersebut menjadi nilai tambah yang cukup penting bagi klub. Selain itu, pengalaman Bagot di kompetisi English Football League, EFL, juga menjadi salah satu faktor yang membuatnya menarik di mata Bolton. Pemain berusia 23 tahun itu telah merasakan atmosfer sepak bola Inggris melalui sejumlah masa peminjaman di berbagai klub, sehingga tidak akan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan kompetisi. Keunggulan lain yang dimiliki Bagot adalah posturnya yang mencapai 196 cm. Dengan tinggi badan tersebut, ia sangat kuat dalam duel udara, baik saat bertahan maupun membantu serangan melalui situasi bola mati. Kemampuan membaca permainan serta ketenangannya dalam menguasai bola juga menjadi aspek yang mendapat perhatian positif. Meski hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi yang diumumkan oleh kedua belah pihak, laporan dari media lokal tersebut menunjukkan bahwa nama Elkan Bagot memang masuk dalam kategori pemain yang layak dipertimbangkan oleh Bolton Wanderers. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Bagot berpeluang mendapatkan kesempatan baru untuk terus berkembang dan menunjukkan kualitasnya di sepak bola Inggris, sekaligus menjaga performanya bersama timnas Indonesia. Asnawi Mangku Alam pilih bertahan di Port FC, fokus lanjutkan karir di Thailand. Masa depan Asnawi Mangku Alam akhirnya mulai menemui titik terang. Setelah sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta dan dikabarkan menjalin komunikasi dengan klub ibu kota tersebut, Kapten Timnas Indonesia itu dikabarkan memutuskan untuk tetap melanjutkan kariernya bersama Port FC di Liga Thailand. Keputusan ini menunjukkan tekad kuat Asnawi untuk terus mengembangkan diri di level kompetisi yang lebih tinggi. Alih-alih kembali ke Indonesia, pemain berusia 26 tahun tersebut memilih bertahan di luar negeri dan melanjutkan perjuangannya di salah satu klub papan atas Thailand. Pilihan tersebut dinilai cukup tepat mengingat Port FK akan tampil di ajang ACL Elite musim depan. Kompetisi antar klub paling bergengsi di Asia, itu akan menjadi kesempatan berharga bagi Asnawi untuk menambah pengalaman bermain di level internasional, menghadapi lawan-lawan berkualitas, serta meningkatkan kemampuan teknis dan mental bertandingnya. Sejak berkarir di luar negeri, Asnawi dikenal sebagai salah satu pemain Indonesia yang konsisten mencari tantangan baru. Pengalamannya bermain di Korea Selatan dan Thailand telah memberikan banyak pelajaran yang berharga, baik untuk perkembangan karir pribadinya maupun kontribusinya bersama timnas Indonesia. Di tengah tren beberapa pemain yang memilih kembali ke kompetisi domestik, keputusan Asnawi untuk bertahan di luar negeri layak mendapatkan apresiasi. Langkah tersebut menunjukkan ambisinya untuk terus berkembang dan bersaing di lingkungan sepak bola yang kompetitif. Jika mampu mendapatkan menit bermain yang cukup bersama Port FC, Asnawi berpeluang meningkatkan kualitas permainannya secara signifikan. Hal ini tentu akan menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang membutuhkan pemain berpengalaman dan terbiasa menghadapi tekanan di level internasional. Dengan bertahannya Asnawi di Port FC, para pendukung Garuda berharap sang pemain dapat terus berkembang dan membawa pengalaman berharganya untuk membantu timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Pakistan bantah ikut FIFA ASEAN Cup 2026 yang tuan rumahnya timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Pakistan atau Pakistan Football Federation secara resmi membantah kabar yang menyebut timnas Pakistan akan ambil bagian dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang rencananya digelar di Indonesia. Klarifikasi tersebut muncul setelah beredar luas berbagai laporan di media sosial yang mengaitkan Pakistan sebagai salah satu peserta turnamen baru bentukan FIFA tersebut. Sebelumnya, muncul laporan dari sejumlah media dan jurnalis Pakistan yang menyebut bahwa Pakistan telah menerima undangan untuk berpartisipasi di FIFA ASEAN Cup 2026. Bahkan, beredar klaim bahwa keikutsertaan Pakistan terjadi berkat hubungan baik antara Presiden PFF, Mohsen Gilani, dengan FIFA. Kabar itu dengan cepat menarik perhatian pencinta sepak bola Asia, termasuk Indonesia. Namun PFF segera mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan informasi tersebut. Melalui akun resmi mereka, Federasi menegaskan bahwa berbagai spekulasi mengenai rencana Pakistan di masa depan yang ramai dibahas di media sosial
belum mendapatkan konfirmasi dari PFF. Mereka juga meminta publik untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Pakistan benar-benar ikut serta, mereka akan menjadi salah satu tim dengan peringkat FIFA terendah di turnamen tersebut. Saat ini, Pakistan berada di posisi bawah ranking FIFA dan hanya sedikit lebih baik dibandingkan Timor Leste. Namun hingga saat ini tidak ada kepastian mengenai partisipasi mereka. FIFA ASEAN Cup 2026 sendiri masih menjadi topik yang menarik perhatian. Indonesia disebut-sebut berpeluang menjadi tuan rumah divisi utama turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada periode FIFA Matchday September hingga Oktober 2026. Meski begitu, PSSI hingga kini masih berhati-hati dalam memberikan pernyataan resmi terkait detail penyelenggaraan maupun daftar peserta yang akan ambil bagian. Dengan adanya bantahan dari PFF, rumor mengenai keikutsertaan Pakistan untuk sementara mereda. Publik sepak bola kini menunggu pengumuman resmi dari FIFA dan pihak penyelenggara terkait format turnamen serta daftar peserta yang benar-benar akan berlaga di FIFA ASEAN Cup 2026. Hingga saat itu, status Pakistan sebagai calon peserta masih belum dapat dipastikan. Transformasi Timnas Indonesia di era John Herdman tuai pujian, mimpi ke Piala Dunia 2030 realistis. Perjalanan Timnas Indonesia bersama pelatih John Herdman terus menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Transformasi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir dinilai sangat signifikan, baik dari segi permainan, mentalitas, maupun hasil yang diraih di lapangan. Berkat perkembangan tersebut, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2030 kini dianggap semakin realistis untuk diwujudkan. Sejak menangani skuad Garuda, Herdman berhasil membawa perubahan yang cukup mencolok. Timnas Indonesia tidak hanya mampu meraih hasil positif, tetapi juga menunjukkan identitas permainan yang semakin jelas. Organisasi tim yang rapi, disiplin dalam bertahan, serta efektivitas saat melakukan transisi serangan menjadi ciri khas yang mulai terlihat dalam setiap pertandingan. Puncak apresiasi terhadap perkembangan Timnas Indonesia muncul setelah FIFA Matchday Juni 2026. Dalam 2 pertandingan internasional yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGEBK, Garuda sukses mengalahkan Oman dengan skor 3-0 dan menundukkan Mozambik 1-0. Lebih impresif lagi, Indonesia berhasil mencatat 2 clean sheet secara beruntun yang menunjukkan peningkatan besar di sektor pertahanan. Menurut sejumlah pengamat sepak bola, salah satu keberhasilan terbesar Herdman adalah kemampuannya memaksimalkan potensi para pemain yang dimiliki Indonesia. Kombinasi pemain naturalisasi, pemain yang berkarir di luar negeri, serta talenta lokal mampu disatukan menjadi sebuah tim yang kompetitif dan memiliki semangat juang tinggi. Nama-nama seperti Ole Romani, Joey Pelupesi, Elkan Bagat, Martin Paes, Emil Audero, hingga Ragnar Oratmangun menjadi bagian penting dari fondasi tim yang terus berkembang. Kehadiran mereka membuat kualitas skuad Indonesia meningkat secara signifikan dibandingkan beberapa tahun lalu. Selain peningkatan kualitas pemain, Herdman juga dinilai berhasil membangun budaya kompetisi yang sehat di dalam tim. Tidak ada jaminan tempat bagi siapapun, sehingga setiap pemain dituntut untuk terus menunjukkan performa terbaiknya. Kondisi tersebut membuat kualitas permainan tim terus meningkat dari waktu ke waktu. Dukungan penuh dari Erick Thohir dan PSSI juga dianggap berperan besar dalam proses transformasi ini. Program pembinaan yang lebih terstruktur, pencarian pemain keturunan, serta peningkatan kualitas pertandingan internasional menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Dengan semakin banyaknya pujian yang datang dari pengamat, media asing, hingga lawan-lawan yang dihadapi Timnas Indonesia, optimisme menuju Piala Dunia 2030 terus meningkat. Meski perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, perkembangan yang ditunjukkan saat ini memberikan alasan kuat bagi publik untuk percaya bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Jika proses transformasi ini dapat dipertahankan secara konsisten dalam beberapa tahun ke depan, mimpi melihat Timnas Indonesia tampil di panggung Piala Dunia 2030 bukan lagi sekadar harapan, melainkan target yang realistis untuk diperjuangkan. Kiper keturunan Indonesia Kane van Uffelen diminati Werder Bremen berpeluang tampil di Bundesliga.
Kabar membanggakan datang dari pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa. Kiper muda berbakat, Kenny van Ovelen, dikabarkan masuk dalam radar klub Bundesliga Jerman Werder Bremen. Ketertarikan tersebut muncul menjelang dimulainya musim kompetisi 2026-2027, ketika Werder Bremen sedang mencari tambahan kekuatan di posisi penjaga gawang. Saat ini, Kenny van Ovelen masih berstatus sebagai pemain FC Volendam. Namun situasi klubnya mengalami perubahan setelah Volendam harus menerima kenyataan terdegradasi ke Eerste Divisi atau kasta kedua sepak bola Belanda. Kondisi tersebut membuat sejumlah pemain mulai dikaitkan dengan kepindahan ke klub-klub yang bermain di level lebih tinggi, termasuk Van Ovelen. Kiper berusia muda tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang. Penampilannya yang konsisten bersama Volendam membuat namanya mulai diperhatikan oleh sejumlah klub Eropa. Dengan kemampuan refleks yang baik, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta kemampuan distribusi bola yang modern, Van Ovelen dianggap cocok dengan gaya permainan yang banyak diterapkan klub-klub Bundesliga saat ini. Menurut berbagai laporan, Werder Bremen melihat Van Ovelen sebagai salah satu opsi untuk memperkuat kedalaman skuad mereka musim depan. Klub yang bermarkas di Weserstadion itu ingin menambah persaingan sehat di sektor penjaga gawang guna menghadapi ketatnya persaingan Bundesliga. Saat ini, nilai pasar Kenny van Ovelen diperkirakan mencapai 1,6 juta euro. Selain itu, ia masih terikat kontrak bersama FC Volendam hingga tahun 2028. Situasi tersebut membuat Werder Bremen kemungkinan harus menyiapkan dana transfer yang cukup apabila benar-benar ingin mendapatkan tanda tangannya. Bagi para pencinta sepak bola Indonesia, perkembangan ini tentu menjadi kabar yang menarik. Jika transfer tersebut terwujud, Van Ovelen akan memiliki kesempatan bermain di salah satu liga terbaik di dunia. Selain meningkatkan kariernya di level klub, pengalaman tampil di Bundesliga juga berpotensi meningkatkan peluangnya untuk menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia apabila proses dan status eligibilitasnya memungkinkan di masa mendatang. Kini, publik menantikan apakah ketertarikan Werder Bremen akan berlanjut menjadi negosiasi resmi. Yang jelas, nama Kenny van Ovelen semakin menunjukkan bahwa pemain keturunan Indonesia terus mendapatkan perhatian di kancah sepak bola Eropa.